sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber tentunya terpercaya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo alias FX Rudi kini jadi bulan-bulanan publik usai menegaskan bahwa putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, maju mencalonkan diri jadi wali kota Depok bukan merupakan politik dinasti. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini, Bung? Jokowi dan Kaisang sudah tidak masuk dalam satu keluarga lantaran sudah beda kartu keluarga atau kakak. Apakah ini sudah bukan lagi politik dinasti? Apakah FX Rudi yang berusaha mencari alasan untuk menyangkal tuduhan dinasti politik jika Kaisang maju? Apakah alasan yang disampaikan FX Rudi konyol? Apakah Jokowi membangun dinasti politik? Apakah politik dinasti hal yang wajar? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah. Baik, Bung. Kita akan membahas lagi-lagi indikasi adanya politik dinasti. Menurut Anda, Bung Erwin, pernyataan FX Hadi Rudiatmo terkait anak bungsu Presiden Joko Widodo yang mencalonkan diri menjadi wali kota Depok bukan politik dinasti. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Dan kemudian alasannya karena sudah tidak satu kakak lagi. Bagaimana, Bung Erwin? Ya, pertama saya tentu menyayangkan statement yang disampaikan oleh FX Rudi ini. Itu statement yang tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh yang berpikir secara normal. Ya, bagaimana mungkin ketika Kaisang yang merupakan anak kandungnya Joko Widodo hanya gara-gara berpisah secara administratif kartu kakaknya, kemudian dikatakan bahwa itu bukan lagi bagian dari keluarga Joko Widodo gitu. Bahwa dia bukan bagian secara administratif iya, tapi secara genealogisnya kan tetap sama. Secara ideologinya bahkan mungkin juga sama. Jadi satu sisi menyayangkan apa yang disampaikan oleh FX ini. Ini tidak mencerdaskan. Tapi di sisi lain saya memberikan apresiasi kepada publik yang melakukan dalam tanda petik bulan-bulanan gitu ya, FX Rudy ini gitu. Kenapa saya memberikan apresiasi? Artinya publik kita ini masih waras. Publik kita ini masih cerdas, nggak bisa dibodoh-bodohi dengan statement-statement semacam itu gitu. Sebab faktanya yang dilakukan oleh Joko Widodo ini dan juga Kaisang ini jelas merupakan aktivitas membangun dinasti politik dinasti sebesar-besarnya. Jokowi sudah mengantarkan anaknya menjadi wali kota Solo, telah mengantarkan menantunya menjadi wali kota Medan juga. Berikutnya adalah anak berikut yang terakhir ini siapa si Kaisang untuk duduk juga di Depok. Tentu bukan hal yang susah bagi seorang presiden semacam Presiden Jokowi sekarang ini untuk mengantarkan anaknya menjadi pimpinan-pimpinan di daerah gitu. Dia bisa tekan KPU, ya dia bisa input partai-partai politik untuk berpihak kepada anaknya. Dia memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia untuk mengakumulasi berbagai macam power yang dibutuhkan agar anaknya duduki satu posisi-posisi strategis tertentu, termasuk juga untuk urusan wali kota. Jadi ini merupakan satu aktivitas nyata membangun politik dinasti. Demikian, Bu. Kemudian apakah FX Rudi berusaha mencari alasan untuk menyangkal tuduhan dinasti politik jika Kaisang maju sebagai wali kota Depok, dan apakah Rudi merupakan melontarkan pernyataan lucu dan menggelikan, Bung Erwin? Iya, jelas itu merupakan satu alasan yang lucu, tapi nggak bikin kita ketawa gitu ya.
bikin kita geli ya. Jadi statement yang lucu, menggelikan. Dia berusaha untuk bikin lelucon gitu ya, tapi lelucon yang betul-betul nggak lucu juga gitu. Ya, nggak waras lebih tepatnya kalau ini dikatakan konyol lah. Lebih tepatnya kita katakan ini statement yang konyol. Sebab bagaimana menurut kita memahami yang namanya politik dinasti itu kan kekuasaan politik yang digerakkan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, masih memiliki hubungan kekeluargaan. Dan di atas itu semuanya, politik dinasti itu di samping dia memiliki ikatan kekeluargaan, dia juga memiliki ikatan ideologi. Ya, jadi ada dua hal penting sehingga bisa dikatakan politik dinasti menjadi politik dinasti, yakni genealogis sekaligus ideologis. Kalau dia memiliki kesamaan ideologi, gitu, tapi yang melaksanakan bukan orang-orang dari keluarganya itu bukan politik dinasti. Ya, misalnya pemimpin A dia selesai masa jabatannya untuk yang menjadi suksesornya dia adalah penggantinya dia adalah dari pihak yang lain, keluarga yang lain, bukan keluarganya dia. Tapi memiliki ideologi yang sama, itu bukan politik dinasti. Atau dia berasal dari keluarga yang sama, tapi memiliki ideologi yang berbeda. Misalnya, bapaknya PKI gitu misalnya, memiliki kecenderungan terhadap komunis. Anaknya memiliki kecenderungan terhadap penegakan Islam secara kafah, misalnya gitu. Gitu. Itu juga bukan politik dinasti namanya, ideologi. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh Jokowi dan juga Kaisang ini? Ini jelas secara genealogis dia merupakan keturunan anak kandung dari Joko Widodo, tapi bukan hanya itu, dia juga merupakan anak ideologinya Joko Widodo. Kenapa? Karena memang dia berada pada satu partai yang sama, yakni PDIP. Orang-orang yang terhimpun dalam satu wadah partai yang sama, dalam satu perahu yang sama, maka dipastikan bahwa dia memiliki ideologi yang sama-sama aja ideologinya Joko Widodo, sama ideologinya Gibran, termasuk juga ideologinya Kaisang nanti, gitu. Jadi ini eh, fix merupakan pembentukan dinasti politik yang sedang berjalan. Demikian, Bu. Terkait kritik dari berbagai pihak, apakah jika Kaisang masuk kontestasi dan ada peluang menang dengan melibatkan keluarga, maka apakah ini meneguhkan upaya membangun kekerabatan politik Joko Widodo? Ya, jelas itu akan membangun apa basis-basis politik dari keluarga Jokowi sendiri. Sebagaimana yang sebelumnya saya kan bahwa dia telah menempatkan anaknya menjadi wali kota Solo, telah menempatkan menantunya menjadi wali kota Medan. Ya, berikutnya Kaisang akan ditempatkan menjadi wali kota Solo. Dia ingin menempatkan pilar-pilar kekuasaan. Mungkin dikiranya dengan menempatkan pilar-pilar kekuasaan itu, dikiranya itu dia akan semakin kokoh, akan semakin kuat secara bergening politik, gitu ya, secara instrumen-instrumen kekuasaan nanti yang bisa dia kendalikan. Tapi ini juga bisa bermata dua loh. Kenapa? Karena kalau misalnya Joko Widodo dia menempatkan anak-anaknya dia yang menjadi sandaran utama sekarang atau yang menjadi pegangan utama sekarang itu adalah Presiden Joko Widodo sendiri gitu. Ingat, Pak Jokowi ini masa jabatannya tinggal setahun lagi. Begitu dia selesai masa jabatannya, siapa yang memberikan jaminan bahwa anak-anaknya masih dukung orang ketika dia sendiri tidak memiliki basis dukungan massa yang real. Apakah PDIP akan loyal terhadap anak-anak Jokowi? Belum tentu gitu. Jadi justru ini bisa menjadi bumerang. Ketika nanti masa jabatan Pak Jokowi selesai, gitu ya, andai beliau tidak disukai orang, andai ini beliau tidak disukai oleh, maka kemungkinan anak-anak juga akan menjadi korban loh itu. Ngeri kan? Udahlah kalau misalnya politik itu bagus, ya sudah bagus. Andailah Pak Jokowi itu dikatakan bagus dari pendukungnya, sudah Pak Jokowi aja yang bagus, jangan melibatkan anak-anak. Andailah Pak Jokowi itu jelek, maka jeleknya itu kan juga menimpa anak-anaknya, kan mengerikan gitu, mengerikan sekali gitu. Nah, jadi udahlah ketika misalnya Pak Jokowi masa jabatannya selesai, selesaikan saja gitu. Adapun upaya untuk membangun dinasti politik ini juga bisa mendatangkan musibah bagi keluarganya. Kalaupun jatuh, jatuh bareng nantinya gitu. Kan nggak enak jatuhnya itu. Jatuh apa? Tak kandang-kandangnya gitu. Ya kan nggak asik. Ya, jadi ini merupakan satu langkah yang penuh dengan spekulatif
satu langkah yang bisa berdampak berbahaya kepada Pak Jokowi sekaligus keluarganya. Ingat loh ya, Pak Harto itu sangat kuat di rezim Orde Baru itu. Dia itu menguasai militer, menguasai birokrasi, menguasai partai politik, bahkan juga cukong-cukong itu di bawah kendali Pak Harto. Tapi apa yang terjadi tahun 98? Semuanya jatuh kan. Ya, semuanya jatuh gitu. Pak Harto juga punya anak di kementerian, ya. Walaupun Pak Harto butuh 30 tahun untuk menempatkan anaknya sebagai menteri. Gitu. Jokowi yang cukup satu periode aja untuk menjadikan Gibran menjadi wali kota Solo gitu. Jadi lebih dahsyat ini nih. Ya, yang satu ini lebih dahsyat ini. Jadi ini merupakan satu langkah yang penuh dengan spekulatif, ya. Maka tinggalkan langkah-langkah spekulatif, yaitu nanti akan berdampak bahaya. Saya kira ini nasihat untuk Pak Jokowi lah. Demikian, Bu. Baik, kemudian apakah ini menunjukkan bahwa Kaisang yang masuk kontestasi dalam pemilihan ini dengan adanya karpet merah dari Presiden Jokowi yang sedang berkuasa, tidak heran kemudian berbagai pihak menyinggung soal dinasti politik, dan apakah ini menunjukkan krisis etika berpolitik Jokowi, Bung Erwin? Ya, berkaitan dengan etika politik, kalau kita memperhatikan hari-hari ini memang menjadi satu perkara yang langka ya, menjadi suatu perkara yang mahal. Ya, padahal peradaban manusia itu baru dikatakan peradaban manusia ketika dia memiliki adab, ketika dia memiliki etika gitu. Nah, sekarang secara demonstratif itu dipamerkan apa aksi-aksi yang penuh dengan tidak etika, tipu-tipuan itu dilakukan secara vulgar gitu, tanpa malu. Paling ntar diselesaikan dengan ketawa-ketiwi cikikan gitu. Ini kan sangat patut kita sayangkan fenomena yang seperti ini. Dari mana itu dimulai ya kita lihat saja. Itu dimulai dari pimpinan tertinggi, dari Presiden Jokowi sendiri gitu. Sampai kan ada buku yang ditulis oleh penulis dari Australia yang menulis buku berkaitan dengan The Man of Contradiction, laki-laki yang penuh dengan kontradiksi. Ketika dia bilang A, hasilnya B. Itu kan fakta yang nggak bisa kita tolak. Kalau kita tolak itu fakta itu, menolak fakta itu sama saja dengan menahan munculnya matahari pagi, kan gitu, gitu. Dia katakan nggak impor ikan, nggak impor beras, nggak impor TKI, nggak rangkap jabatan, kan yang terjadi begitu. Ya nggak mau ngutang, justru utang berkali-kali lipat, gitu. Ini fakta yang nggak bisa kita tolak. Dan fakta ketika ucapan yang berbeda dengan apa yang dilakukan itu, yaitu merupakan satu bentuk buruknya etika pelaksanaan pemerintahan gitu. Belum lagi aksi-aksi misalnya sikap-sikap yang bersifat represif terhadap lawan-lawan politik atau terhadap umat Islam misalnya yang diberikan ruang yang semakin sempit berkaitan dengan bagaimana umat Islam harus mengekspresikan sikap-sikap politik umat Islam itu seperti ada kecenderungan kayak nggak suka gitu, ya, seperti nggak suka terhadap apa hal-hal yang berbau Islam. Nah, ini kan bentuk-bentuk etika yang nggak bagus. Dan belakangan secara demonstratif dikatakan bahwa dia akan cawe-cawe politik. Belum pernah ada dalam sejarahnya Indonesia itu presiden cawe-cawe politik mengendorse satu apa calon presiden tertentu gitu, didukung habis-habisan, pasang badan dia untuk calon presiden berikutnya, kecuali apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini secara demonstratif. Dia katakan saya akan cawe-cawe politik lah, untuk siapa gitu. Indonesia ini emang punyanya Ganjar gitu, sehingga perlu dicawe-cawe, sehingga perlu diamankan. Dia hanya mengambil kepentingan pribadi. Ya kalau berpikirnya besar untuk seluruh masyarakat Indonesia, nggak perlu cawe-cawe, berikan kesempatan yang sama, ya, berikan inklusivitas politik terhadap seluruh rakyat Indonesia untuk mengekspresikan hak-hak politiknya gitu. Jangan kemudian ditutup akses untuk sebagian kalangan, diberikan akses pada kalangan yang lain. Sebagian kalangan didukung, sebagian kalangan lain diinjek gitu. Ini yang membuat kita ini menjadi hancur. Jadi perkara etika itu merupakan perkara yang mahal, perkara yang langka. Ini harus kita kembalikan. Ya, ini harus kita kembalikan. Ada apa jalan lagi ke depan ini bagi orang yang tidak etis gitu. Presiden suka nonton film porno apaan itu. Ya, ini akan melanjutkan hal yang sama lagi nanti ini. Akan menjadi etika menjadi barang mahal lagi ke depan nanti ini. Kalau ini terjadi gitu. Jadi ini dia apa sikap yang tidak boleh dilanjutkan ya ke depan. Pemimpin itu bukan hanya sebatas dia memiliki etika, tapi lebih jauh dari itu dia harus memberikan contoh teladan dengan penerapan Islam secara totalitas. Lo nggak ada etika tanpa ada implementasi Islam secara totalitas. Demikian, Bu. Baik, Bung Erwin. Dan eh,
terakhir Bung Erwin, apakah pragmatisme politik menjadi aspek menonjol dalam praktik demokrasi? Lalu bagaimana dengan penerapan politik Islam, Bung Erwin? Ya, nggak ada demokrasi tanpa pragmatisme. Dalam demokrasi itu terkenal idiom, tidak ada musuh abadi. Yang ada itu adalah kepentingan abadi, gitu. Jadi hanya ada kepentingan. Jadi pagi teman, sore itu bisa menjadi lawan. Ya, pagi dele, sore tempe, kan gitu. Jadi nggak ada yang abadi dalam dalam demokrasi itu. Nah, itu menegaskan pragmatisme itu. Kita mau sebut apa itu kalau bukan pragmatisme? Itulah demokrasi. Jadi ruh demokrasi itu dibangun di atas sikap pragmatisme. Gitu. Nah, bagaimana Islam? Islam itu politik yang dibangun di atas riayah su'unil ummah. Jadi paradigma politik Islam itu dibangun di atas kepentingan mengurus urusan orang lain, bukan urusan pribadi. Itu aja semangatnya aja udah beda itu. Paradigma filosofinya saja sudah beda. Kalau demokrasi itu kepentingan pribadi, kalau Islam itu justru kepentingan umat yang diutamakan gitu. Jadi bekerja sama segala macam itu melaksanakan berbagai macam kebijakan, berkoalisi gitu ya. Itu dalam rangka melayani kepentingan umat dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam demokrasi melayani kepentingan masyarakat iya, tapi hanya sebatas slogan, lip service belaka. Pada hakikatnya adalah kepentingan pribadi itu bukan kepentingan masyarakat. Nah, Islam itu paradigma politiknya itu dibangun di atas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, apalagi untuk upaya untuk membangun dinasti. Ada satu contoh teladan yang disampaikan yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Di akhir masa jabatan itu kaum muslim ketika itu memiliki kecenderungan untuk mengangkat Abdullah bin Umar sebagai pengganti Sayyidina Umar bin Khattab. Dukungan sudah sangat. Tapi apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kalaulah jabatan ini baik, maka biarlah di antara keluarga Umar saja yang merasakan ini dan kebaikan itu berharap kebagian apa kebaikannya itu juga terbagi kepada keluarga Umar yang lain. Jadi keluarga Umar yang lain mendapatkan kebaikan dari kepemimpinan Umar ini. Itu kalau baik. Kalau ternyata buruk, maka cukup Umar sendiri saja yang menanggung. Jangan ada lagi di antara keluarga Umar yang menjalani jabatan ini. Yang mengemban amanah cukup Umar saja. Artinya apa? Artinya Sayyidina Umar menolak dengan sangat tegas pimpinan umat ya terhadap Abdullah bin Umar. Umat sudah mendukung, ditolak. Lah sekarang ini umat belum tentu mendukung, di endorse gitu. Berkebalikan. Jadi nggak ada yang namanya paradigma, apalagi upaya-upaya untuk membangun dinasti politik di dalam Islam itu. Kenapa? Karena semangatnya itu adalah semangat untuk mengurus urusan umat, bukan sesuatu yang diperebutkan. Sekarang kan kekuasaan itu menjadi sesuatu yang diperebutkan gitu, sesuatu yang orang bertengkar untuk mendapatkan kekuasaan itu. Orang jadi nggak punya etika, orang menjadi begitu ganas terhadap manusia yang lain untuk mendapatkan kekuasaan gitu. Ini kita hidup di alam yang seperti itu sekarang ini. Mengerikan nih politik ini. Itu difasilitasi oleh demokrasi. Jadi yang menjadi masalah kita sekarang itu adalah demokrasi. Ya, kebaikan itu akan segera muncul ketika demokrasi ini ditinggalkan, ganti dengan penerapan Islam secara totalitas. Nah, baru kemudian kebaikan hilang yang namanya kalau kita menginginkan pertengkaran itu segera diakhiri, maka sumbernya itu harus kita akhiri. Ya kalau kita menginginkan rahmat atas alam semesta ini, maka sumber rahmat itu harus kita munculkan, yakni implementasi Islam secara totalitas. Saya kira demikian, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Erwin untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan program berikutnya di Kabar Petang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Anggi Suhana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.